Baik, selamat bertemu kembali bersama kami dengan Cohen Service People. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum kita akan belajar, mari terlebih dahulu untuk kita boleh berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami siap mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati hamba Tuhan, Pendeta Edwin yang akan menyampaikan. Agar kabar yang disampaikan semuanya sesuai seturut kehendak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, tidak terasa kita sudah tiba pada pelajaran kita, khususnya di dalam pelajaran yang ke-11, bagaimana membagikan misi ya kepada orang-orang yang ada di luar sana, ya, khususnya di dalam pelajaran kita untuk bagian yang kedua ini, misi kepada yang belum dijangkau, bagian kedua. Apa yang belum dijangkau dan bagaimana caranya untuk kita menjangkau, dan saat ini akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Edwin Pasari. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan mengikuti ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Sebelumnya saya share screen dulu. Baik, pelajaran kita pada sore hari ini dan juga sepanjang satu pekan ini berbicara tentang misi kepada yang belum dijangkau, bahagian yang kedua. Baik, dalam pelajaran kita ini ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, imanmu besar, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita yang satu pekan ini adalah lanjutan daripada pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat yang lalu. Misi kepada yang belum dijangkau, dan di pekan ini adalah bagian yang kedua. Baik, dalam pendahuluan sekolah sahabat kita bisa lihat bahwa dari sejak awal Tuhan yang penuh dengan kasih mencari anak-anaknya yang hilang. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang hilang yang berada atau yang tinggal di perkotaan. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan pada pekan ini kita akan lebih jauh lagi berbicara tentang di mana mereka. Dan saat ini kita akan lihat berada di kota-kota. Nah, Allah juga memanggil umatnya untuk pergi bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota-kota. Namun seringkali yang terjadi adalah banyak umat Tuhan yang bertindak seperti Yunus, yang ketika dipanggil untuk bersaksi ke kota dengan punya banyak alasan, dan mereka bahkan melarikan diri dari tugas untuk bersaksi ke kota. Padahal Yesus melayani bukan hanya mereka yang berada di kota-kota Israel, tetapi mereka juga melayani ke daerah-daerah yang asing, yaitu mereka melayani kepada orang-orang yang di luar bangsa Yahudi dan juga di luar orang-orang pilihan umat Tuhan. Dan pada sepanjang satu pekan ini kita akan fokus belajar menjangkau orang-orang yang di luar komunitas kita sebagai seorang Kristen ataupun seorang Advent. Baik, misi kepada wilayah di seberang. Siapa orang-orang yang di wilayah seberang? Nah, di zaman bangsa Israel, Tuhan mengizinkan bangsa lain tinggal bersama-sama dengan umatnya. Untuk apa? Dengan tujuan untuk menguji iman daripada bangsa Israel. Akan tetapi kita tahu ceritanya di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1-6 bahwa ketika Tuhan izinkan bangsa itu tinggal bersama-sama dengan bangsa yang lain yang bukan penyembah Tuhan, malah mereka terseret terbawa arus dan akhirnya mereka gagal untuk mengikuti akan ujian Tuhan.
Dan kita lihat lagi berlanjut dari kisah daripada Raja Salomo, Tuhan juga mengizinkan bangsa itu memiliki hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Sidon, dan mereka memiliki hubungan yang baik di dalam hal sistem ekonomi. Akan tetapi hal ini juga yang mempengaruhi bangsa itu untuk terpengaruh kepada budaya kekafiran dan penyembahan berhala. Dan pada akhirnya kita tahu ceritanya di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 11 bahwa Salomo pun meninggalkan Tuhan karena ia mencoba untuk menikah kepada putri ataupun dia mengambil ratu dari orang-orang Sidon. Dan akhirnya Salomo mengikuti Tuhannya orang-orang Sidon, menyembah dewa-dewa Asitoret dan dewi orang-orang Sidon. Dan ini mengakibatkan dosa yang besar bagi bangsa Israel, dan akibatnya adalah kita lihat bahwa mereka jatuh ke dalam dosa dan kerajaan itu menjadi terbagi dua. Baik. Nah, pertanyaannya bagi kita pada hari ini adalah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita lihat bahwa Yesus juga mengajak murid-muridnya pergi bersaksi kepada orang-orang Sidon dan juga orang-orang Tirus. Pertanyaannya, mengapa Yesus masih mau mengajak murid-muridnya? Padahal Tuhan sudah tahu bahwa ketika umat-umatnya ditempatkan di tengah-tengah orang Sidon dan juga orang-orang Tirus yang identik tidak percaya kepada Tuhan, seringkali mereka gagal di sana. Tetapi kenapa Tuhan masih membawa murid-muridnya pergi ke sana? Nah, alasan-alasannya adalah yang pertama, bahwa Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sama seperti yang ditemukan di dalam kota-kota di mana Yesus pada saat itu melayani. Jadi, Yesus tidak memandang siapapun, dia mau datang untuk orang-orang Sidon dan juga orang-orang Tirus. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa rencana keselamatan dari Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan satu kelompok saja atau satu bangsa saja, tetapi termasuk kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan dan juga termasuk kepada orang-orang Sidon dan juga orang-orang Tirus yang tidak percaya kepada Allah. Dan Yesus melihat bahwa orang-orang Sidon dan orang-orang Tirus berada dalam budaya kekafiran dan membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajak para murid-muridnya untuk pergi keluar dari komunitas bangsa Israel kepada orang-orang Sidon. Yang berikutnya, mengapa Yesus membawa murid-muridnya pergi bersaksi kepada orang-orang yang ada di Sidon dan juga Tirus? Yang berikutnya adalah Yesus mengetahui bahwa di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang-orang Yahudi ada juga orang-orang yang rindu dan memiliki pengertian yang lebih baik tentang nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai Mesias dari para guru-guru palsu itu. Jadi Yesus mengetahui bahwa di luar sana masih ada juga domba-domba yang lain yang merindukan akan keselamatan. Tetapi di dalam pelajaran kita sepanjang satu pekan ini, untuk kita bisa bersaksi dan juga menginjil ke kota-kota, pasti ada tantangannya. Tantangan dalam penginjilan itu yang pertama adalah datang dari diri kita sendiri. Dan juga yang kedua adalah kita merasa bahwa kita terlalu eksklusif. Itu sebabnya kalau kita lihat mengikuti budaya daripada bangsa Israel, kenapa bangsa itu sulit untuk bergaul kepada bangsa yang lain? Yang pertama alasannya adalah nasionalisme dan kesombongan. Dan prasangka yang membuat umat Allah enggan untuk membawa pengharapan tentang Mesias itu ke kota-kota asing. Seperti juga kepada Tirus dan juga Sidon. Dan buktinya, pelajaran sekolah sahabat kita sebutkan bahwa Yesus menegur Petrus ketika ia diperlihatkan kepada penglihatan di Yope. Ketika Tuhan menurunkan layar dan Tuhan menampakkan binatang-binatang haram dan Petrus disuruh untuk memakannya. Tetapi Petrus katakan tidak dan tidak.
Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa semua orang adalah sama di mata Tuhan. Dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Kita bisa lihat ceritanya di dalam Kisah 10 ayat 34 dan 35. Dan Tuhan juga menggunakan penglihatan itu untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan agama yang ada dalam diri Petrus dan kefanatikan Petrus terhadap orang-orang yang bukan jauh. Jadi, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk pergi keluar adalah untuk menghilangkan salah satu kesombongan rohani yang terjadi kepada bangsa Israel itu sendiri. Dan itu juga yang menjadi mungkin penghalang bagi kita saat ini. Kadang-kadang kita sebagai orang Advent, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Sehingga ketika ada orang datang kepada kita, kita langsung menjudge. Dan akhirnya mereka lari daripada kebenaran itu. Baik, yang berikutnya, apa yang Yesus inginkan dilihat oleh Yesus dari kita? Nah, dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, apa yang ingin dilihat oleh Yesus bagi kita? Yang ingin dilihat oleh Yesus bagi kita adalah iman kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sepanjang satu pekan ini, penulis sekolah sahabat kita menyinggung tentang seorang ibu di Sirofenesia. Kita mungkin semua sudah tahu ini cerita ini. Bagaimana iman daripada ibu Sirofenesia ini. Seorang wanita Venesia ini. Di mana ketika ia meminta kesembuhan daripada anaknya, apa yang Yesus katakan? Bahwa Yesus katakan tidak baik memberikan sepotong roti kepada anjing dan melemparkannya kepada anjing. Yesus mengumpamakan ibu Venesia ini seperti anjing. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu ini? Bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan apa yang Yesus lihat dari wanita itu, ada iman yang teguh, ada iman yang luar biasa. Dan pada akhirnya dalam cerita itu kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, apa yang mau kita pelajari dari pelajaran ini, dari contoh yang penulis pelajaran sekolah sahabat kita sampaikan kepada kita adalah Yesus tidak langsung menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Kenapa? Karena ia mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada pendengarnya dan juga kepada kita saat ini adalah bahwa ia menerima utusan bangsa yang dihinakan ini sebagai cara orang Yahudi memperlakukannya. Karena orang-orang Yahudi memperlakukan orang-orang yang di luar Yahudi sepertinya kasar. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid itu bahwa rencana Tuhan adalah untuk memperlihatkan bahwa Tuhan tidak sekasar daripada orang-orang Yahudi. Tuhan adalah kasih dan ia bertindak dengan kasih. Itu sebabnya dalam tulisan Renung Buat Alfa dan Omega jilid yang kelima halaman 436 dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, dalam hal ini Yesus merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang diinginkan dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh penerimaannya akan wanita itu, serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu. Jadi Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini bahwa untuk menyatakan kebenaran itu kita perlu melakukannya dengan metode kasih. Karena kasihlah maka kita mau bersaksi menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Karena kasihlah mau kita menyatakan kepada orang yang belum mengenal kebenaran bahwa mereka harus diselamatkan. Baik, kesimpulan sementaranya. Yang pertama, yang perlu kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini adalah
iman ditemukan di tempat yang tidak diduga. Baik di kota-kota di mana ia tinggal, orang-orang asing, orang-orang kafir, orang-orang dengan agama yang berbeda. Iman itu pasti ada di sana. Kita sebagai umat Tuhan dengan kerendahan hati harus pergi ke kota-kota yang sama, seperti yang Yesus lakukan. Mencari mereka yang akan memberikan sambutan dengan sebuah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus. Jadi tugas kita adalah untuk pergi baik ke kota-kota, untuk bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran, karena ada juga iman di antara mereka. Yang berikutnya, Allah memanggil kita semua untuk menjadi agennya, untuk menjadi terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan memiliki permata di semua gereja, dan bukan bagian kita untuk membuat kecaman secara luas kepada dunia yang mengaku beragama. Tetapi dengan kerendahan hati dan kasih yang menyatakan kepada semua kebenaran seperti yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah orang yang melihat kesalehan dan kesetiaan, biarlah mereka melihat keserupaan dengan Kristus, dan mereka akan tertarik pada kebenaran. Jadi Tuhan meminta kita, semua umat Tuhan, untuk pergi menjadi agennya. Melalui apa kita menginjil? Melalui tabiat kita, melalui tingkah laku kita, perbuatan kita. Maka itu akan menjadi khotbah yang hidup bagi banyak orang, dan mereka akan dapat mengenal kebenaran Kristus. Inilah sedikit ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih. Edwin yang sudah pertanyaannya dan bisa Facebook boleh juga dapat memberikan pertanyaan. Saya minta nanti pendeta Maro juga boleh menanggapi dan juga pendeta Edwin, tapi saya duluan ke pendeta Edwin. Baik, dalam pelajaran kita ini menyinggung bagaimana pentingnya untuk menjangkau orang-orang yang ada di perkotaan. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira apa praktek atau apa kira-kira yang kepada orang-orang yang sudah melakukan penginjilan di perkotaan. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan oleh umat untuk mendukung orang-orang yang Boleh diulangi Kak, pendeta? Suaranya agak tersendat-sendat, sinyalnya kayaknya agak jelek. Pendeta Maro. Bolehkah diulangi pendeta? Putus-putus suaranya, jadi saya tidak jelas untuk menangkap pada. Ya, jadi apa pertanyaan tadi? Boleh Nah, saya diulangi. juga kurang jelas karena macet-macet tadi. Tapi pada intinya begini, tadi saya dengar sedikit dia bicara begini. Apa peran kita sebagai umat Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di perkotaan? Apa peran kita? Apa dukungan kita? Ya, salah satunya adalah kita harus pergi dan juga harus keluar dari rumah untuk bersahabat dengan banyak orang, dan kita harus mencari apa kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Seperti Yesus mencari dan melihat apa kebutuhannya. Dan setelah itu dia membutuhi kebutuhannya, dan setelah itu dia mengajak orang yang sudah dibutuhi, dan akhirnya dia memenangkan kepercayaannya. Jadi apa yang kita lihat dalam pelajaran kita sepanjang
satu pekan ini adalah berbicara tentang bagaimana metode-metode Yesus ini kita terapkan di dalam jemaat untuk membawa Injil itu kepada orang-orang yang berada di perkotaan yang kemungkinan besar mereka juga akan dimenangkan karena mereka juga memiliki pengharapan yang sama dengan kita bahwa mereka mau mengenal kebenaran Tuhan. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin ada lagi tambahan yang lain. Silakan. Oke, halo, apakah terdengar? Baik, sudah terdengar, Pastor. Oke, apakah mohon maaf tadi Pendeta Edwin sudah sempat menanggapi? Belum? Sudah. Oke, berarti sudah tadi ya untuk pertanyaan pertama. Mohon maaf karena jaringan di tempat kami yang tidak mendukung. Baik, bagaimana dengan Pendeta Maro? Kira-kira apa kira-kira contoh real atau fakta yang bisa kita lakukan khususnya untuk mendukung akan pekerjaan Tuhan di perkotaan? Ya, kadang-kadang mungkin kita tidak terlibat, mungkin kita tidak mengajar, tidak melakukan apa-apa, tapi ada saudara-saudara kita yang terlibat dan mau komit untuk mengajar, mencari jiwa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh jemaat? Saya persilakan Pendeta Maro. Baik, terima kasih. Memang tidak semua orang yang dapat ataupun punya kesempatan untuk terlibat di dalam penginjilan. Karena mungkin kesibukan atau juga gangguan kesehatan atau juga faktor-faktor yang lain membuat orang tidak bisa terlibat langsung di dalam penginjilan. Tetapi itu tidak mengurangi satu dukungan untuk menjadi mendukung akan pekerjaan Tuhan penginjilan di kota. Nah, kita tahu bahwa di kota itu kan banyak sekali tantangan yang dihadapi, saja dengan kesehatan, ya orang-orang kota biasa cenderung kebanyakan gangguan kesehatan karena polusi udara, kesibukan yang begitu tinggi, bahkan tingkat stres yang tinggi, maka itu juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, kita bisa memulai dengan mendukung program-program gereja, misalkan program-program kesehatan, ya, misalkan kita mendukung dengan dana ataupun dengan alat-alat kesehatan sendiri untuk menggunakan alat kesehatan itu untuk melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat di perkotaan. Nah, itu juga termasuk adalah keterlibatan kita di dalam menjangkau orang-orang yang ada di perkotaan. Nah, kalau kita melihat metode Yesus sendiri, di perkotaan juga ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, metode yang dilakukan juga sama, yaitu bagaimana dia menyembuhkan orang-orang banyak di perkotaan itu. Sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Nah, jadi kesehatan itu juga sangat diperlukan untuk menjadi jalan masuk untuk bagaimana menjangkau saudara-saudara kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro untuk tanggapan. Jadi betul sekali ya. Mungkin salah satu di perkotaan itu yang bisa kita lakukan melalui pelayanan kesehatan. Ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang selama ini sudah mau terlibat membantu akan pekerjaan Tuhan. Maka mungkin anggota-anggota jemaat yang lain kita bisa membantu juga melalui bidang kesehatan. Atau bisa juga kita membantu dalam bidang keuangan, membantu mereka yang benar-benar full untuk melayani. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Nanti saya minta Pendeta Dwi boleh menanggapi, lalu Pendeta Edwin. Ini bicara tentang praktek ini, Pendeta. Bagaimana caranya atau praktek agar kita bisa menyadarkan orang di kota bahwa kita kalau terlalu sibuk cari dunia, bekerja, itu sebenarnya sia-sia. Ya, saya kasih contoh, mungkin kita ini diajak untuk berdoa. Ya, doalah, contohlah doa yang kita mungkin lakukan, doa pada siang hari atau pagi. Tapi karena mungkin kesibukan dia malas, padahal berdoanya mungkin tidak lama.
Berdoa itu tidak lama. Nah, ini bagaimana cara menyadarkan mereka ini? Supaya mereka sadar bahwa ternyata kita perlu dalam kesibukan kita itu mencari Tuhan. Tapi faktanya banyak orang, dia lebih sibuk mencari dunia. Nah, ini bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang seperti ini? Silakan Pendeta Dwi, lalu Pendeta Edwin. Ya, baik. Selamat malam buat kita semuanya. Salah satu kondisi orang di kota sebagian besar, problem-problemnya tadi sudah sebutkan, tetapi ada yang cukup mencolok di sana, yaitu sekularisme dan juga kesibukan. Ya, contoh saja kalau kita misalnya di Jakarta, kita bandingkan dengan kota kecil seperti tempat saya melayani di Probolinggo. Ya, saya di tengah kota kecil, di depan saya adalah jalan utama, jalan besar, begitu, satu baris dengan eh, kantor wali kota, bahkan rumah dinas wali kota, eh, Kodim, dan lain sebagainya. Nah, tetapi hampir tidak pernah ada kemacetan di depan gereja tempat saya melayani saat ini di Probolinggo. Beda banget dengan di Jakarta, ya. Macetnya sangat parah. Jadi 15 km di Jakarta itu sama dengan jarak di sini mungkin 50 km, ya, waktunya, jarak tempuhnya. Bahkan bisa lebih yang di Jakarta, bahkan bisa lebih dia. Begitu. Artinya orang itu tingkat stresnya tinggi, disebutkan tadi. Kemudian walaupun mereka sibuk memiliki penghasilan lebih baik, tetapi cenderung orang-orang seperti ini adalah memiliki kehampaan di dalam hatinya, dalam pikirannya, memiliki kecapean secara fisik dan secara mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ada di desa, begitu. Dan beda dengan orang yang di desa, ketika dia mengalami tekanan dan stres, ketika dia pergi ke alam, ke kebun, berjalan-jalan di kebun, beraktivitas di kebun, tingkat stresnya akan berkurang di situ. Ya, karena pohon-pohonan, alam-alam dan lain sebagainya, ada air terjun dan lain sebagainya, itu akan mengurangi hormon stres, ya, perkembangan hormon stres di dalam tubuhnya. Nah, oleh sebab itu, caranya kita harus menyadarkan kepada mereka bahwa mereka itu sering mengalami kehampaan, mereka sering mengalami tekanan dan stres itu, tapi tidak menyadarinya. Begitu, tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, kita harus membawa kepada Tuhan, membawa kepada perhentiannya, ya, memperkenalkan itu kepadanya, bahwa kalian butuh ini, kalian membutuhkan ini. Dan menyadarkan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, ya, dan kita sebagai umat-umat Tuhan perlu memang menyampaikan kepada mereka, membuat sadar bahwa engkau membutuhkan ini sebab kondisimu seperti ini tanpa kamu sadari. Ya, tanpa kamu sadari. Nah, saya pikir tidak ada cara praktikal yang baku di sini, dan semua cara harus digunakan, mulai dari menyampaikan, mulai dari mungkin membuat konseling, ya, mulai dari mengingatkan hal-hal yang menyadarkan kepadanya bahwa dia itu mengalami kehampaan dan stres, ya, kita harus sampaikan itu kepada mereka supaya mereka sadar bahwa dia butuh Tuhan, ya, dia butuh ketenangan, dia butuh kedamaian, begitu. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, karena cara ini banyak, bisa dipakai menggunakan cara apa saja, ya. Dan biarlah kita diberikan kuasa untuk melaksanakan itu. Walaupun caranya itu kadang-kadang sederhana, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui kita, maka itu bisa sering jadi efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Saya mau beralih ke Pendeta Edwin. Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta Edwin masalah tentang untuk cara menyadarkan orang-orang di perkotaan ini? Baik, terima kasih Pendeta. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pendeta Dwi, tapi saya tambahkan sedikit lagi. Dan
Dari pelajaran sekolah sahabat kita ini kita bisa belajar bahwa salah satu cara yang paling efektif adalah dengan kita memberikan teladan, contoh kepada banyak orang. Kebaikan itu cepat menular kemana-mana, kebaikan itu. Dan itu akan terlihat dari buahnya dan juga dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi memang di tengah-tengah kota ini dengan kesibukan dan tingkat stresnya yang lebih tinggi akan lebih berbeda tantangannya dibanding kita di daerah atau mungkin kita di kota kecil. Kenapa? Karena orang-orangnya ataupun habitnya, kebiasaannya sudah berbeda. Dan bahkan rasa cuek itu luar biasa. Jadi bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka-mereka ini adalah dengan tabiat kita, contoh yang kita berikan. Karena itulah khotbah yang paling hidup. Makasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin. Baik, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin Pendeta Maro boleh menanggapi, lalu saya minta juga Pendeta Edwin menanggapi. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa sadar bahwa kita semua ini sama dan tidak ada yang lebih penting ya atau lebih tinggi dari orang yang lain. Karena masalahnya begini, kadang-kadang ada di Jumat-Jumat itu mereka merasa karena punya kedudukan, posisi, mereka merasa yang mereka paling top dan harus paling dihargai. Dan mereka paling merasa bahwa mereka yang paling berperan penting di dalam penginjilan ini, dalam pelayanan. Nah, ini bagaimana cara supaya kita membuat orang-orang yang begini ini sadar bahwa sebenarnya kita semua ini sama di mata Tuhan, sama-sama untuk melayani. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Meskipun kita punya mungkin ya talenta atau mungkin kita punya harta yang lebih atau apa. Tapi sebenarnya semua sama dalam penginjilan. Di gereja itu sama. Nah, bagaimana caranya supaya orang atau umat-umat Tuhan ini bisa sadar bahwa kita semua ini sama? Karena ini, mohon maaf, saya katakan inilah model-model penyakit yang ada di perkotaan. Saya serahkan kepada Pendeta Maro, lalu Pendeta Edwin. Baik, ini pertanyaannya gampang-gampang susah dijawab ya. Karena tingkat kesadaran orang itu masing-masing. Jadi kita tidak bisa ketahui ada yang bisa sadar secara otomatis, ada yang perlu untuk disadarkan. Maka kalau kita ditanya bagaimana menyadarkannya, apa yang kita bisa lakukan, ya perlu kita lakukan. Misalkan saja sebagai pendeta, kita harus sampaikan bahwa di khotbah bahwa Tuhan itu adalah memandang kita semua sama. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memperlakukan ataupun memandang semua orang juga sama. Sekalipun kita punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan, tetapi jangan jadikan itu membuat kita berbeda melihat orang. Ya, atau kita seakan-akan ingin menjadi orang yang paling penting ya dalam gereja. Nah, tugas hamba-hamba Tuhan juga perlu di dalam untuk menyadarkan, mengingatkan bagaimana umat-umat Tuhan itu harus sadar bahwa Tuhan itu memandang semua sama dan kita pun harus memperlakukan sama semua di mata Tuhan. Sebabnya khotbah pendeta harusnya khotbah-khotbah yang bagaimana untuk mengingatkan, menegur, ya khotbah-khotbah yang selalu membawa orang untuk sadar bagaimana kita harus memperlakukan kepada umat-umat Tuhan. Terima kasih. Mungkin Pendeta Edwin bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadarkan atau bisa memberikan pengertian kepada orang-orang bahwa kita ini semua sama di mata Tuhan? Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari bahwa bahagian tubuh kita ini memiliki fungsi yang masing-masing. Dan kita juga di mata Tuhan sama memiliki fungsi masing-masing. Mungkin saja ada orang yang memiliki talenta yang lebih banyak, tetapi juga dia memiliki kekurangan di talenta yang lain. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa memberikan pengertian, pemahaman kepada yang lain bahwa
kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kita terbatas. Dan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa semua kita di dalam tubuh Kristus itu adalah seperti tubuh tadi. Tangan tidak bisa berdiri sendiri, mulut tidak bisa berdiri sendiri, mata tidak bisa berdiri sendiri. Maka kita akan bisa menyadari bahwa oh, saya ini penting bagi yang lain juga, dan kita harus bekerja bersama-sama. Dan kita adalah satu perasaan ketika kita berada di dalam Kristus. Jadi itu dulu yang kita perlu sadari, itu dulu yang perlu kita renungkan, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada satu pertanyaan lagi. Berbicara tentang iman dan kepercayaan. Nanti saya minta Pendeta Alex boleh menanggapi, dan juga Pendeta Dwi. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, di sini juga ada disinggung, ya, khususnya dalam pelajaran pendalaman. Ya, di bagian pendalaman ya, ada pertanyaan dari berdasarkan Lukas 18 ayat 8. Lalu akhirnya disimpulkan dalam ayat ini dengan sebuah pertanyaan adalah, mengapa seringkali ada orang hanya sekedar percaya? Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya kepercayaan dengan iman? Karena ada orang dia percaya, ini firman Tuhan, ini kebenaran, tapi dia tidak menghidupkan dalam hidupnya. Nah, maka pertanyaannya, apa itu kepercayaan dan juga iman? Silakan Pendeta Alex. Suaranya tidak terdengar ya, Pendeta Alex. Cek, sudah ya? Oke, sudah, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Adrian Runesi yang sudah memfasilitasi pertanyaan ini, dan Pendeta Edwin Pasaribu ya, dalam presentasinya sudah sampaikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat konsep, setiap orang itu punya percaya tapi belum tentu beriman. Percaya itu bisa sesama, ya. Kalau percaya itu antara sesama sah-sah saja tanpa ada harus iman yang didasari di sana. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai iman, maka kita akan percaya kepada yang bukan sesama, kan begitu ya? Karena iman ini bicaranya secara vertikal. Tapi kalau percaya sesama ini artinya kan dia melihat bukti dari apa yang disampaikan, kan begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ada orang yang percaya tapi dia dalam hidupnya pun tidak berubah, kan tadi begitu ya pertanyaannya. Dia percaya tapi dia tidak berubah. Itu sama halnya ketika kita ini beriman tapi kita mempunyai iman yang tidak bertumbuh. Maka dalam konteks itu kita percaya bahwa iman ini akan membawa kita kepada sebuah pertumbuhan. Nah, iman ini kan harus membawa perubahan. Kan begitu ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dalam konteks Lukas pasal yang ke-18 ya, izinkan juga saya membaca sesuai konteks ayat ini. Dalam Lukas pasal yang 18 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Ini saya dapat terjemahan yang terbaru ya. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah akan mendapati iman di bumi? Nah, ini perihal konteksnya ini sedang tidak lagi memang membicarakan dasar-dasar iman. Tapi ini sedang membicarakan bahwa siapakah yang beriman, yang menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan akan membuat orang itu
percaya sepenuhnya kepada apa yang dinubuatkan. Nah, dalam hal ini kita memilih supaya hidup kita ini beriman. Beriman, satu, iman ini kan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita yakini bahwa Tuhan adalah yang menyelamatkan. Yang kedua, iman itu yang membawa sebuah perubahan dari hidup kita yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal kebenaran. Nah, kepercayaan ini itu akan iman ini akan membawa kita menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau orang beriman, maka hidup grafiknya itu semakin naik dari hari ke hari dan mengalami sebuah banyak perubahan. Begitu mungkin Pendeta Adrian Runesi yang saya bisa tambahkan. Mungkin bisa langsung Pendeta Dwi. Ya, baik, terima kasih. Percaya dan iman, apa perbedaannya? Kita coba buka di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Begitu. Jadi, setan itu percaya bahwa Allah itu Esa, Maha Kuasa, dan sebagainya. Dia percaya. Tetapi dia tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Kuasa tadi. Begitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada permainan kata antara percaya dengan iman. Itu artinya bahwa iman itu tidak hanya berhenti kepada, oh saya percaya Allah itu ada, saya percaya Yesus itu sudah mati bagi orang berdosa, ya saya percaya Yesus itu anak Allah, ya saya percaya tentang kitab suci ini adalah benar datangnya dari Allah, begitu. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kita hidup berdasarkan kepercayaan itu, ya, mendasari hidup kita berdasarkan semuanya itu, sehingga kita bertingkah laku, berkata-kata, berbuat, bersikap, begitu, sesuai dengan apa yang kita percayai itu, ya, maka itu belum sampai ke dalam istilah iman, begitu, belum sampai ke dalam istilah iman, ya, seperti setan percaya kepada Allah, ya, tentang Allah itu satu saja katanya di sini, tetapi Allah itu Esa, tetapi tidak menghidupkan percayanya itu dengan melanjutkannya sebagai untuk merubah hidup, untuk mendasari kehidupan dan hidup berdasarkan percayaan itu, maka itu belum sampai kepada iman. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan Tuhan itu bukan sekedar percaya saja, tetapi beriman, yaitu kita setelah percaya kepadanya, tetapi kita juga harus apa? Menghidupkannya. Ya, menghidupkan artinya adalah itu harus berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dalam istilahnya kita harus melakukannya. Begitu. Nah, itulah disebut sebagai iman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan-tanggapan daripada diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini tidak terasa waktu kita sudah selesai. Dan saya berikan kesempatan Pendeta Edwin untuk boleh memberikan closing ataupun sedikit kesimpulan dari pelajaran kita. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi closing statement saya pada malam hari ini adalah dalam pelajaran kita sepanjang 2 sabat ini berturut-turut ya, 2 pekan ini, misi kepada yang belum dijangkau. Kita dipanggil semua untuk terlibat untuk misi ini. Siapapun kita dipanggil untuk itu, dan kita belajar dari metode-metode daripada Yesus, bagaimana dia membawa Injil ini kepada orang-orang, semua orang. Karena di luar sana ada banyak orang yang masih membutuhkan pekabaran ini, pekabaran keselamatan ini. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan perlu terlibat untuk itu. Perlu terlibat dan juga perlu
pergi untuk mencari mereka. Karena itulah tugas kita. Tuhan menempatkan kita, Tuhan mengizinkan kita berada di dunia ini untuk menjadi saksi bagi mereka. Biarlah kita boleh semua menjadi saksi dan terlibat untuk menginjil, bersaksi, dan Yesus akan datang segera untuk menjemput kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih kepada Pendeta Edwin dan juga semua para partisipan dan juga sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan akan tayangan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk mengakhiri ini, kami undang Pendeta Alex untuk boleh membawakan doa tutup. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh berdiskusi pelajaran sekolah sahabat yang telah dipaparkan hamba Tuhan Pendeta Edwin Pasaribu, yang boleh memberikan ringkasan singkat untuk kami berdiskusi, dan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui diskusi yang telah kami laksanakan. Biarlah ketika kami boleh menyampaikan diskusi kami hari ini membawa berkat bagi jemaat yang akan boleh berhari Sabat pada hari Sabat yang akan datang, sehingga kehidupan iman kami semakin bertumbuh saat kami mempelajari firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, pertemuan kami untuk minggu depan untuk boleh kembali berdiskusi pelajaran sekolah sahabat. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Alex yang sudah membawakan doa tutup. Kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tayangan kita juga bisa kita saksikan di YouTube Cohen Search People, dan saudara dapat membagikan tayangan-tayangan ini di YouTube kami sehingga banyak orang akan dapat terberkati. Tuhan memberkati.